Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Apa kabar anak-anak hebat? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat. Meskipun dalam keadaan pandemi, kita tidak boleh bermalas-malasan untuk belajar. Kita harus tetap semangat untuk belajar agar kita bisa menggapai cita-cita kita di masa depan nanti ya. Apakah kalian sudah siap? Kalau sudah, mari kita belajar bersama. Setelah peristiwa proklamasi kemerdekaan, ada pekerjaan sangat penting yang harus dikerjakan. Pekerjaan itu adalah pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Banyak peristiwa dalam proses terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sahabat cerdas, bagaimanakah proses pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia? Untuk mengetahuinya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Sebagai negara yang baru lahir, Indonesia belum memiliki undang-undang dasar yang berfungsi untuk mengatur segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Kepala negara dan kepala pemerintahan yang akan menjalankan pemerintahan serta kelengkapannya juga belum ada. Para pemimpin bangsa segera memanfaatkan dengan sebaik-baiknya lembaga yang ada pada waktu itu, yaitu PPKI, yang dibentuk Jepang sejak tanggal 7 Agustus tahun 1945. Diketuai Insinyur Soekarno dan wakil ketuanya Dr. Andes Muhammad Hatta, PPKI menggantikan tugas BPUPKI yang sudah berakhir. BPUPKI dibentuk pada tanggal 29 April tahun 1945. Sahabat cerdas, berikut ini peristiwa yang mengiringi proses pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertama, pembentukan kelengkapan pemerintahan. Kedua, pembentukan Komite Nasional Indonesia. Ketiga, pembentukan alat kelengkapan keamanan negara. Dan keempat, pembentukan lembaga pemerintahan di seluruh daerah di Indonesia. Pembentukan kelengkapan pemerintahan. Pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, PPKI mengadakan sidangnya yang pertama di Gedung Kesenian Jakarta. Sidang dipimpin oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Anggota sidang PPKI sebanyak 27 orang. Melalui pembahasan secara musyawarah, sidang mengambil keputusan penting antara lain sebagai berikut. Mengesahkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai Konstitusi Republik Indonesia. Memilih Presiden dan Wakil Presiden, Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Tugas Presiden untuk sementara waktu dibantu oleh Komite Nasional. Pada sidang PPKI hari kedua, tanggal 19 Agustus tahun 1945, menghasilkan keputusan sebagai berikut. Menetapkan 12 kementerian yang membantu tugas Presiden dalam pemerintah. Membagi wilayah Republik Indonesia menjadi 8 provinsi, yaitu Provinsi Sumatera, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sunda Kecil, Provinsi Maluku, Provinsi Sulawesi, dan Provinsi Kalimantan. Pembentukan Komite Nasional Indonesia. PPKI kembali mengadakan sidang pada tanggal 22 Agustus tahun 1945 yang memiliki agenda pokok tentang rencana pembentukan Komite Nasional dan Badan Keamanan Rakyat. Komite Nasional dibentuk di seluruh Indonesia dan berpusat di Jakarta. Tujuannya sebagai penjelmaan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat.
Pembentukan alat kelengkapan keamanan negara. Dalam rapat pleno PPKI pada tanggal 22 Agustus tahun 1945, diputuskan pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. BKR ditetapkan sebagai bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang atau BPKKP yang merupakan induk organisasi dengan tujuan untuk memelihara keselamatan masyarakat serta merawat para korban perang. Perkembangan situasi negara makin membahayakan. Pimpinan negara menyadari bahwa sulit untuk mempertahankan negara dan kemerdekaan tanpa angkatan perang. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah memanggil pensiunan Mayor KNIL Urip Sumoharjo dari Yogyakarta ke Jakarta dan diberi tugas membentuk tentara kebangsaan. Dengan maklumat pemerintah, pada tanggal 5 Oktober tahun 1945, terbentuklah organisasi ketentaraan yang bernama Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Pembentukan lembaga pemerintahan di seluruh daerah di Indonesia. Sesuai dengan keputusan PPKI tanggal 18 Agustus tahun 1945 bahwa tugas presiden dibantu oleh Komite Nasional. Di daerah-daerah, tugas gubernur atau kepala daerah juga dibantu oleh Komite Nasional di daerah. Pembentukan Komite Nasional Indonesia Daerah yang ada di tiap-tiap provinsi merupakan lembaga yang akan berfungsi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebelum diadakan pemilihan umum. Sahabat cerdas, peristiwa sebelum, saat, dan sesudah proklamasi juga melahirkan tokoh-tokoh yang sangat berjasa bagi bangsa dan negara. Selain tokoh Dwi Tunggal yakni Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta, juga kita kenal Ahmad Soebardjo. Ahmad Soebardjo lahir di Karawang, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret tahun 1897. Beliau dikenal sebagai sosok yang rendah hati dan bersahaja. Ahmad Soebardjo memiliki jasa yang besar terhadap bangsa dan negara. Beliau ikut menjadi panitia 9 yang merumuskan Piagam Jakarta yang menjadi cikal bakal pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ahmad Soebardjo juga dikenal sebagai tokoh perumus naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sahabat cerdas, bangsa Indonesia dibangun di atas keragaman dan perbedaan, ras, suku, golongan, agama, dan budaya yang hidup beriringan menjadikan Indonesia bangsa yang besar. Sebagai bangsa yang terdiri atas beraneka ragam suku bangsa, kita harus bangga karena suku-suku yang ada mempunyai budaya yang beragam. Keragaman tersebut terlihat jelas dalam unsur-unsurnya. Berikut ini unsur-unsur dari sebuah budaya. Pertama, religi atau kepercayaan. Kedua, mata pencaharian. Ketiga, teknologi dan peralatan. Keempat, kesenian. Kelima, pengetahuan. Keenam, sistem kemasyarakatan. Dan ketujuh, bahasa. Unsur budaya yang pertama adalah religi atau kepercayaan. Di Indonesia diakui ada 6 agama resmi, yaitu Hindu, Buddha, Islam, Katolik, Kristen, dan Konghucu. Semuanya dapat mengembangkan sikap toleransi dan kerukunan. Unsur budaya yang kedua adalah mata pencaharian. Keragaman alam di Indonesia menyebabkan mata pencaharian masyarakatnya juga beragam. Sebagian penduduk Indonesia menjadi petani karena memang tanahnya subur. Sementara itu, orang-orang yang tinggal di tepi sungai atau pantai mengandalkan perikanan sebagai mata pencahariannya. Ketiga, teknologi dan peralatan. Teknologi berkaitan dengan kepandaian dan keterampilan orang dalam membuat atau melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Teknologi bermula dari bentuk yang sangat sederhana, lalu berkembang terus sesuai dengan perkembangan dan kemajuan zaman.
Keempat, kesenian. Kesenian dapat dikelompokkan menjadi dua macam. Pertama, kesenian yang dapat dinikmati oleh mata, misalnya seni patung, seni ukir, seni lukis, seni rias, seni tari, seni pedalangan atau wayang, dan seni olahraga. Kedua, kesenian yang dapat dinikmati oleh telinga, misalnya seni musik dan seni sastra. Setiap suku di Indonesia juga memiliki lagu daerah, alat musik, dan berbagai keseniannya sendiri-sendiri. Kelima, pengetahuan. Berbagai suku bangsa di Indonesia telah memiliki pengetahuan yang tinggi. Pengetahuan itu telah mereka terapkan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan hidup. Misalnya pengetahuan tentang berbagai jenis tanaman dan ramuan obat tradisional. Kemudian orang Dayak memiliki pengetahuan menentukan arah sehingga tidak tersesat di hutan belantara. Dan pengetahuan menentukan arah para pelaut tradisional, sehingga dapat mengarungi samudera dengan kapal pinisinya. 6. Sistem kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan adalah pola hidup yang menjadi kebiasaan dan dianut serta telah menjadi kebiasaan suatu masyarakat. Ada sistem perkawinan, sistem kekerabatan, dan sistem berperilaku dalam masyarakat. Contoh sistem kekerabatan adalah sistem marga pada suku Batak dan sistem terah pada suku Jawa. 7. Bahasa. Setiap suku bangsa mempunyai alat komunikasi sendiri-sendiri yang terkadang hanya dimengerti dan dipakai oleh suku itu sendiri. Itulah yang dinamakan dialek. Namun kita sebagai bangsa Indonesia dapat berkomunikasi dengan seluruh suku di Indonesia dengan menggunakan bahasa nasional atau bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Sahabat cerdas, salah satu unsur budaya adalah kesenian. Tari adalah salah satu dari berbagai bentuk kesenian. Tari merupakan karya seni dengan gerak tubuh sebagai media utama. Berikut ini beberapa contoh tari dan asal daerahnya. Pertama, tari kipas dari Sulawesi Selatan, tari topeng kuncaran dari Jawa Barat, tari gong dari Kalimantan Timur, dan tari remong dari Jawa Timur. Jangan lupa mengerjakan tugas dengan didampingi orang tua atau saudara yang lebih tua. Jangan lupa menggunakan masker saat berpergian, menjaga jarak dari kerumunan, mencuci tangan menggunakan sabun ya. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.